ini sih lautan manusia. Ini sih bukan macet mobil guys, tapi macet orang. Waduh, Mimin tuh kesini cuman bela-belain ke Bernardi guys. Gara-gara cuman pengen cobain sosis capit ini nih. Cuman 45.000 aja bisa ambil sosis sepuasnya selama 15 detik. Nanti disediain wadah ember yang gede kayak gini guys. Tapi kayaknya Mimin kurang jago deh ngambilnya, kurang penuh ini guys. Tapi nggak apa-apa lah, segini cuman 45.000 aja udah menang banyak. Free saus ambil sepuasnya pula. Kalau sosisnya Bernardi sih nggak usah diraguin lagi ya. Sosis viral yang lain mah lewat kalau sama Bernardi. Terus Murad Eco Tower banting harga jadi 21.000 tiap weekend guys. Yang ini cuma 10 detik aja ya guys waktunya. Ngerasa hebat deh dapat segini banyak. Dan kalian bisa pilih kuah keju atau kuah malak kayak gini. Oh iya, pastinya kalian tuh bisa loh beli produk frozen Bernardi di sini dengan harga yang lebih murah dari di tokonya. Produknya lengkap banget, diboyong semua di PRJ ini. Selain itu juga banyak banget promonya guys. nah untuk pembelanjaan minimal 100.000 kalian bisa main spin to win dan dapat hadiah guys. Lumayan kan dapat kornet. Kalau kalian belanjanya minimal 250.000 dapat kesempatan main mystery box guys. Banyak banget hadiah lainnya. Mereka juga punya black garlic yang banyak banget manfaatnya. Untuk menu yang promo ada Yummy Vita Fries cuma 15.000 dapat kentang dan udang kribo. Yang mau ngerasain burger legend zaman SD di sini juga ada kok. Malahan kalau beli dapat free kentang loh guys. Ya ampun, rasanya tuh nostalgia ya. Dan zaman dulu orang-orang tuh udah pakai Bernardi loh. Terakhir ada mini pau yang harganya cuma 10.000, free topping saus dan dapat sebanyak ini. Pokoknya kalau kalian ke PRJ wajib banget nyamperin Bernardi ya. Makan sesundaan dengan sambal dan lalapannya emang nikmat, tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau disediain ikan asin sebanyak ini. Kak, di sini ada berapa jenis ikan asin? Dari 15 sih. 15? Iya. Wah, banyak banget. Ikan asin semua 15. Hah? Lokasi sesundaan ini tuh hidden gem guys di Purwakarta. Namanya catet ya, Sambal Bu Santi. Yang dari luar kota pun biasanya bela-belain kesini buat makan khas Sundaan. Terongnya gedong-gedong. Dan uniknya mereka punya 15 jenis ikan asin. Segala jenis ikan diasini. Dan spesialnya di sini sambalnya tuh diulek dadakan per porsi guys. Bumbu karedok pun diulek dadakan loh. Kalap Mimin kalau ketemu sesundaan kayak gini langsung entepin jukut goreng dan sambal dadak yang diulek dadakan tadi. Mantep pisan. Jukut gorengnya krenyes-krenyes dan lauknya ini ayam goreng basah ya. Teksturnya gak garing, jadi bumbunya tuh lebih gurih, ngeresep gitu. Jangan lupa guys, ikan asin kapas balado. Ikan asinnya gak ada dua guys, kriuk banget. Lanjut tumplekin rica entok, rica ayam dan sambal. Wah, cinta banget Mimin sama sesundaan di sambal Bu Santi ini. Ulekan sambalnya pedes mantep. Terus tipe masakannya yang berani bubu gitu loh guys. Rica entoknya ini ngerempah banget. Dagingnya juga lembut. Zaman sekarang cari nasi tutuk oncom makin susah. Ternyata di sini ada dong. Makanya bareng sambal ijo cocok banget. Dan iga bakarnya ini juga gak main-main guys. Dagingnya ngeprul dan setebel itu. Terus Mimin juga cobain nila cobeknya. Nilanya gak bau tanah dan bumbunya otentik, ngencur banget. Karedoknya pun ini pakai kacang mete loh guys. Ini sesundaan paling mantep sih yang pernah Mimin coba. Yuk ngelalap Sundaan di sambal Bu Santi aja ya guys. Dari zaman Mimin masih kayak badu di tahun 2020 sampai sekarang tiap ke Lombok selalu makan di bebek Ibu Fenige. Karena cuman bebek ini yang approved by Mimin cewek arek kelahiran Surabaya. Nah sekarang mereka tuh ada versi penyetannya ya guys, namanya penyetan Ibu Fenige. Ini Mimin pesen penyetan iwak pe ya guys. Sambal tomatnya pedes seger dan iwak pe nya ini smoky banget. Di sini juga ada sego tempong yang pedesnya tuh nauzubillahi min zoli. Dan ini tuh rasanya otentik persis kayak yang Mimin coba di Banyuwangi. Semua menu penyetan di sini gak ada yang gagal. Mereka juga punya menu paket ramean buat 2-3 orang. BTW Mimin juga cobain bebek Ibu Fenige Signature yang ada di Lombok Epicentrum Mall. Jadi senangnya di sini tuh sambal dan lalapan bisa ambil sepuasnya. Ada 8 jenis sambal dan bumbu hitam dan rempah. Jian Lombok Roso Jawa Timuran yore. Sambal ijonya kita makan bareng nasi, lalapan dan bebek bakarnya yuk. Bebeknya tuh empuk, sama sekali nggak perengus dan bumbu bakarannya tuh ngeresep banget. Jangan pernah skip lecing kangkung kalau ke Lombok. Terasi dan cabenya Pulau Seribu Masjid ini emang gak ada lawan. Dimakan bareng sambal korek dan bebek gorengnya Ibu Fenige bener-bener pecah sih. Bumbu hitamnya ini juga ngasih aksen rempah yang tebel banget. Ini Mimin kasih rating 10/10. Bebek Ibu Fenige Signature juga ngeluarin menu baru, sego sambal Cak Uut pakai D ya. Sebagai areng alam, Mimin kasih stempel approve di menu ini. Kane loker. Abis kepedesan
makan, Mimin juga cobain aneka es dari Ibu Venige. Bener-bener mak legender. Terus malamnya Mimin nongki cantik di Bebek Ibu Venige Cafe and Resto. Sop ikan khas Balinya ini gak kalah loh sama yang ada di Sanur. Terus mereka ini pelopor sei sapi yang ada di Lombok. Gak heran kalau nasgor sei sapinya ini perfect. Cuman ada di Lombok ya. Ini tuh nila bakar Tanak Mai. Ayam taliwang khas Lomboknya juga jangan di skip ya. Mulai dari menu Nusantara, Asia, sampai Western, semuanya tuh enak-enak. Pokoknya kalau kalian lagi main ke Lombok, wajib banget makan di grupnya Ibu Venige. Wih, apa itu Mas? Kayaknya pedes banget. Ini ayam pedas Banyuwangi, Mbak. Resepnya Haja Supiah. Oh, Haja Supiah itu siapa Mas? Simbahku. Oh, mbahnya Mas. Iya. Ini udah generasi berapa berarti? Masih generasi kedua ke saya. Wah, berarti turun-temurun ya. Betul sekali. Kali ini Mimin kulineran khas Banyuwangi di Ayam Pedas Banyuwangi Haja Supiah. Ownernya tuh asli orang Kecamatan Genteng Banyuwangi ya. Jadi bener-bener otentik. Ih, lihat deh guys minyak cabenya. Wah, ini kelihatan pedes banget. Tuangin. Bahkan ada cabai rawit sebanyak ini. Wah, pedesnya tuh bener-bener ngaplok di suapan pertama. Pedesnya makanan khas Banyuwangi tuh emang another level. Ayamnya tuh dibakar dulu, terus dimarinasi 12 jam. Setelah itu direbus dalam kuah pedes khas Banyuwangi. Dan yang paling mind blowing, ini tuh harganya cuma 18.000 loh. Bener-bener worth it ya. Karena Banyuwangi deket Bali, jadi mereka juga jualan sate pelecing ayam. Ini tuh recommended banget guys. Ngomongin kulineran khas Banyuwangi, belum afdol rasanya kalau nggak cobain tempongnya. Sekarang kita cobain nasi tempongnya ya. BTW ini sambalnya kenapa sedikit banget sih? Mas, minta refill sambal Mas. Jangan khawatir, Mbak. Di sini free refill sak puase. Nah, ini baru sambal tempong. Cabe, tomat, terasi diimpor langsung dari Banyuwangi ya. Dan mereka tuh pakai tomat ranti guys. Di luar Banyuwangi tuh nggak pernah ada tempong seotentik ini. Langsung aja Mimin kasih stempel approve. Anyway, sambal guritanya ini juga bikin Mimin penasaran. Ternyata dia tuh senikmat itu woi. Apalagi Mimin makannya bareng ayam tege goreng. Manis, gurih, rempahnya tuh balance. Selera Mimin banget. Dan menu-menu di sini tuh nggak ada yang gagal. Cumi hitam dan sambal mangga mudanya ini nggak ada lawan guys. Telur dadar kribonya ini volume up. Serenyah itu dong. Jadi kalau mau kulineran khas Banyuwangi nggak usah jauh-jauh pergi ke sana ya guys. Soalnya ini tuh lokasinya di Bandung. Terus tempat dine-innya luas dan nyaman. Cuslah merapat ke sini. Saking ramenya sate kambing ini tuh sampai kayak jadi tempat jagal kambing. Dalam satu ekor bisa jadi 200-300 tusuk. Tuh, mereka tuh pakai kambing muda, guys. Tuh, tunjukin, Kak. Wah, ini kambing mudanya yang mau disate, guys. Katanya kalau mau cari sate kambing yang enak di Jabodetabek, kalian tuh harus ke Sate Kambing Putri Hanjawar, guys. Harus ada putrinya ya, katanya itu yang terenak. Perbedaannya kalau di sini tuh dagingnya tebel-tebel dan fresh. Terus enaknya lagi udah halal MUI, tempatnya luas, ada 2 lantai dan nyaman. Nah, di Sate Kambing Putri Hanjawar ini juga ada ruangan VIP-nya. Bener-bener surganya pecinta kambing, guys. Potongan sate kambingnya tebel-tebel, guys. Dan ini Mimin pilih yang campur lemak. Gila sih, ini sate kambing terlembut yang pernah Mimin makan. Lemaknya tuh lumer, guys. Dagingnya aja mereka pakai khas dalam. Sate ayamnya bumbuin pakai bumbu kacang. Lagi-lagi ya, daging ayamnya tuh bener-bener lembut. Jangan lupa pesen kuah-kuahannya, guys. Kayak sop kambing ini nih. Langsung protol nggak tuh daging kambing dari tulangnya. Padahal ini tuh sop kambing, guys. Tapi nggak ada bau perengus sama sekali. Gila sih, mantep banget. Ini menu terbaru dari mereka ya, guys. Kambing geprek nih. Kambingnya tuh lembut banget, guys. Emang nggak ada ngalahin ya kalau daging kambingnya tuh masih muda. Jadi tekstur dagingnya tuh lebih empuk. Dan Mimin juga suka tipe bumbunya yang medok. Jangan lupa juga cobain gulai kambing. Tipikal gulainya tuh thick, oily, berempah. Yummy. Tongsengnya ini juga ngilerin banget, guys. Kuahnya pekat, berempah. Ini tipe tongseng favorit Mimin karena ada potongan tomat yang seger. Karena sate kambing ini tuh Sundaan, jadi mereka juga ada menu karedok. Tempe mendoannya ini juga underrated, enak banget. Gimana? Paket komplit kan? Bahkan di Sate Kambing Putri Hanjawar ini juga ada kopi. Udah nggak perlu bingung-bingung lagi cari sate kambing yang enak di mana. Cus, buruan cobain yang ini. Gak ada bosen-bosennya Mimin ke Falala Coklat ya. Gak kehitung udah berapa kali kesini. Falala Coklat tuh selalu rame kayak gini, guys. Karena tiap orang pulang dari Bali selalu bawa Falala Coklat. Tenang aja, guys, karena sertifikat halal MUI udah mereka kantongin. Dan yang beli kebanyakan udah berjilid. Maksudnya yang beli rata-rata pakai hijab, guys. Bentar lagi kan libur Natal dan Tahun Baru ya. Kalau kalian ke Bali, sekalian aja bawa pulang oleh-oleh Falala Coklat. Gemes, packagingnya bisa dipitain. Tempat dine-innya juga proper. Tuh, kalian bisa dine in di tempatnya yang nyaman. Sekarang garpu tusuknya tuh dibungkusin kayak gini, guys. Jadi lebih steril. Ini varian mix dark coklat dan karamel.
Nah, ini yang dark coklat, favorit Mimin. Oh my god, teksturnya bagus banget, guys. Dingin dan lumer banget di mulut. Nah, varian yang ini nih yang biasanya dijadiin oleh-oleh sama orang-orang, guys. Perpaduan antara hazelnut dan matcha. Cobain dulu yang hazelnut, guys. Dapat 2. Coklat luar negeri mah kalah sama Farala coklat. Next matchanya mereka tuh pakai ceremonial grade matcha loh, guys. Wih, gak main-main ini. Orang-orang tuh demen banget sama yang matcha karena pahit, manisnya tuh pas, meleleh di mulut. Turut berduka cita deh buat kalian yang belum pernah cobain Farala coklat karena itu bener-bener seenak gitu. Melting banget. Kasih minyak babi biar harum. Kodratnya sebuah bakmi itu emang harusnya kayak gini, guys, pakai minyak babi. Jadi hasilnya wangi. Tes kriuk. Mimin kasih tahu ya, surganya babi Aju 186. Ini nih kokonya yang jago banget masak perbabian. Asli Singkawang dan merantau ke Jakarta udah lama dan bikin bakmi khas Singkawang yang otentik. Yang tentunya semua masakan koko ini pakai minyak babi dan juga daging babi. Nah, ini bakmi komplitnya lengkap banget, guys. Isiannya ada perbabian, terus ada bakso ikan dan juga bebek. Bebeknya mereka pilih yang lemaknya tebel dan juicy. Perbabiannya juga komplit banget, ada chashu, babi panggang dan juga lemaknya, guys. Siobaknya fatty banget, kulitnya kriuk-kriuk. Parah sih, juara banget siobaknya. Nah, kalau nasi campur khas Singkawang tuh pakai bumbu gurih yang kental kayak gini, guys. Lagi-lagi seporsi udah lengkap banget ya. Ada babi merah, babi kriuk, bebek, dan juga sayur asin. Karena ada sayur asinnya, jadi cita rasanya tuh makin kaya, guys. Terus nasinya tuh tipe yang gurih, wangi. Bener-bener enak banget. Nasi gorengnya ini porsinya juga gede banget, guys. Ngosengnya lama, pakai api yang tinggi, jadi smoky. Nah, ini baru mie goreng yang bener dan enak. Pakai minyak babi dan ada lemak babi yang kriuk-kriuk juga. Enaknya daging babi tuh kayak gini. Dibikin masakan apapun selalu enak. Apalagi dibikin bubur khas Singkawang kayak gini nih. Buburnya cair, tapi tekstur nasinya tuh masih berasa. Super comforting. Pokoknya ya kalau kalian pecinta masakan babi kayak Mimin, wajib banget ke Aju 186. Yes. Ternyata kari Jepang yang otentik tuh nyiraminnya sampai banjir kayak gini loh, guys. Terus karinya ini tuh lebih gelap dan lebih pekat. Dan ini Mimin bukan lagi di Jepang kok, guys, tapi di Indonesia. Kalian pasti udah familiar lah sama gogo kari yang ikonnya gorila. Jadi kari di sini tuh khas Kanazawa, Jepang, guys. Walaupun kelihatannya simple, cuman kari katsu kayak gini, tapi sebenarnya bikin karinya itu yang ribet. Dimasak melalui 55 tahapan dalam 5 jam. Jadi warnanya tuh lebih gelap, aroma lebih kuat, dan rasa manis yang khas dan bold. Serius itu, guys, bikinnya supaya kita tahu kari Jepang yang otentik. Ini Mimin will cobain yang ayam, ternyata juicy banget loh daging ayamnya. Smokinya berasa dan udah dapet sama telur rebus juga. Untuk karinya kalian bisa pilih yang ori, mild, atau yang spicy kayak Mimin. Beef katsunya ini gede-gede banget, guys, potongannya. Luarnya crispy dan dagingnya tuh tender. Dan karena ini spicy, jadi karinya tuh peppery gitu, guys. Pekat tapi yang umami dan comforting gitu. Mimin juga suka kalau makannya tuh dikombain sama saladnya yang seger dan creamy. Bisa jadi opsi buat menu buka puasa kalian nanti, guys. Udah gitu kalau order ocha di sini pasti free refill sepuasnya. Yang penasaran cus buruan cobain gogo curry.